Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Kali ini akan kami menceritakan kisah nyata tentang karomah Radilur atau Kiai Haji Khalil Rahman. Namun sebelumnya klik dulu subscribe dan bell dari channel kami Farouk Ali Ridha TV. Berziarah ke tempat yang tidak pernah dikunjungi. Radilur juga beberapa kali menyuruh khadamnya untuk pergi ke suatu tempat yang tidak pernah dikunjungi oleh khadamnya. Namun, dengan barakahnya khadam tersebut selalu sampai ke tempat tujuan dengan lancar. Suatu ketika Radilur menyuruh Haji Hairus dan istrinya untuk menemui Ki Ahmad di daerah Turen, Malang. Tidak seperti zaman ini, waktu itu mencari alamat seseorang cukup sulit karena belum ada handphone dan semacamnya. Namun kerana patuh kepada Radilur, maka Haji Hairus dan istrinya berangkat dengan membawa rute yang ditulis oleh Radilur. Radilur menyuruh khadamnya untuk turun di daerah Kerbat. Setibanya di sana, kedua khadam itu turun untuk makan bekal yang dibawa dari rumah. Pada saat keduanya makan di pinggir jalan, tiba-tiba kernet angkot berteriak, "Turen, Turen, Turen!" Maka keduanya pun langsung ikut naik angkot tersebut dan turun di dekat tempat yang dituju. Setelah keduanya turun, ternyata Kiai Ahmad saat itu sedang duduk di luar dalamnya. Kemudian mereka bergegas menuju dalamnya Kiai Ahmad lalu mengucapkan salam. Kiai Ahmad mengajak mereka masuk ke kamar terpisah dan diperintahkan menempati kamar tersebut selama setengah jam. Setelah itu Kiai Ahmad berkata bahawa siapa yang berdiam di kamar itu selama setengah jam, maka dia sudah dianggap keluarga Turen. Setelah pulang, Radilur berkata, struktur bangunannya mirip bangunan budaya. Benar Kiai, sahut Haji Hairus. Karena bangunan pesantren Kiai Haji Ahmad memang mirip bangunan Buddha. Pernah juga Radilur menyuruh khadamnya untuk memperbaiki jam tangannya ke Surabaya. Dan beliau hanya menyebut nama orang yang akan memperbaiki jam tangan tersebut. Maka berangkatlah Haji Hairus ke Surabaya. Setelah turun di daerah Manoan, dia naik becak tanpa disengaja. Ternyata penaik becak tersebut adalah orang tua dari seorang anak yang bekerja di tempat servis jam tangan tersebut. 2 botol Sprite sebagai pengganti bensin. Pada hari Jumat, Radilur bersama supirnya hendak pergi ke Kabupaten Sampang, namun jalur yang didayunya bukan jalur yang semestinya. Sehingga mobil yang dikendarainya hanya berputar-putar di desa Mbok Putih sampai 4 kali, sebuah desa di selatan Belega. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Radilur hanya berputar-putar di daerah tersebut sehingga sang supir merasa bingung dan akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada Radilur karena dia belum tahu ke mana sebenarnya tujuan Radilur. Supir, Kiai ini sebenarnya mau ke mana? Radilur menjawab, ke Sampang. Supir bertanya, tapi ini bukan jalannya Kiai. Radilur menjawab, bisa. Supir pun makin bingung dengan jawaban Radilur, sebab di depan mereka hanya ada lautan. Mobil pun kembali mengelilingi daerah tersebut. Pada akhirnya mobil itu kehabisan bensin dan mesinnya mati. Karena jauh dari kota, tidak ada orang yang jual bensin di daerah tersebut. Akhirnya Radilur membeli 2 botol Sprite di ukuran tanggung, kemudian menyuruh supirnya untuk menuangkan ke dalam tangki mobil. Akhirnya setelah itu mesin mobil bisa hidup kembali. Setelah itu perjalanan dilanjutkan untuk membeli bensin di Belega, kemudian menuju Sampang. Membelah diri berada di beberapa tempat. Suatu ketika Radilur bersama beberapa khadamnya pergi ke daerah Pandaan Pasuruan, tepatnya berkunjung ke rumah Makya. Pada malam itu di daerah Pandaan turun hujan lebat disertai angin dan kilatan halilintar. Supir beliau yang ditempatkan
di masjid depan rumah mak ia melihat Rali Lur mondar-mandir di depan masjid menggunakan payung, dan pada saat bersamaan supir tersebut menerima telefon dari Hajjah Nurul, salah satu khodam Rali Lur di Surabaya. Hajjah Nurul, kamu lagi di mana Pak Sulin? Supir, saya lagi ada di Pandaan di rumah Mbak Ia. Hajjah Nurul, sama Kiai ya? Supir, iya. Hajjah Nurul, mana mungkin sekarang Kiai sedang berada bersama saya di Nyamplungan. Beliau sedang duduk di tangga tingkat. Supir, ya tahulah, itu ilmunya Kiai saya. Tidak paham beliau membelah diri jadi berapa. Kejadian yang dialami oleh supir dan khadamnya Rali Lur tersebut terjadi pada bulan puasa, dan di pagi hari Rali Lur jatuh sakit. Kemudian berkata kepada supirnya, kalau nanti saya sembuh kita pulang. Tapi kalau saya tidak sembuh kamu lebaran di sini saja. Mendengar hal itu supir pun menjawab, saya pasrah pada panjenengan Kiai. Akhirnya supir itu menyapu lantai masjid dan alhamdulillah pada sore hari Rali Lur sembuh, lalu mereka pun pulang. Demikianlah kisah karomah Rali Lur. Semoga mendapatkan barakah beliau kita semua. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.